guys, kembali lagi bersama saya di channelnya Dewa Sejagat. Jadi kali ini kita bakalan ya tentunya. Nah sebelum lanjut, jangan lupa kalian klik like, subscribe, dan share video ini ya. Nah khususnya buat kalian yang berada di Pulau Lombok, dan ini nih terlebih-lebih buat yang ada di Lombok Timur, karena aku bakalan nge-review objek wisata di Lotim nih, karena aku milihnya Sembalun ya. Sembalun ini kayak bukan kayaknya lagi, Sembalun ini adalah bukit atau tempat wisata di dataran tinggi ya guys. Nah jadi kali ini aku mau ngejelasin sebelumnya buat kalian yang belum pernah kesini nih, mungkin takut, apalagi udah denger Sembalun itu kan bukit dataran tinggi, so jangan khawatir, nanti aku bakalan kasih lihat nih kan jalannya tuh ya, kalian lihat tuh bener-bener udah aspal ya, jadi kalian nggak perlu takut jalannya tuh rusak, apalagi ini dataran tinggi. Nah cuman hati-hati aja guys, yang namanya kita lagi perjalanan tuh wajib hati-hati. Nah ini salah satu pemandangan di Bukit Sembalun. Jadi sebelum itu juga, sebelum kalian kesini, ini bakalan nyambut kalian dengan wisata-wisata indahnya nih. Di sini tuh kan memang kebanyakan orang ekonominya tuh dari bertani. Nah seperti yang kalian lihat nih, banyak banget kebun stroberi di sini. Bahkan hampir semua penduduk di sini nih memanfaatkan lahannya untuk buka kebun stroberi, dan kalian bisa masuk sini dengan harga tiket yang relatif murah, berkisaran 10.000 sampai 15.000-an. Kalian bisa menikmati memetik stroberi sendiri ya. Nih kalian bisa lihat kan nih, hampir semuanya nih dari ujung jalan nih, dari awal masuk wisata Gunung Rinjani ini sampai kita tembus nanti ke jalur menuju kota tuh rata-rata orang-orangnya bisnisnya ini kebun kebun stroberi. Terus selain itu juga kalian juga bisa nemuin umbi-umbian seperti bawang merah gitu, karena di sini kan cuacanya dingin tuh, cocok tuh buat tumbuh-tumbuhan seperti itu. Nah di sini nih sekelilingnya kalian bisa lihat juga kan tuh ya, ini bukit. Terus di sini kebanyakan orang pergi buat camping. Nah buat kalian yang sering lihat orang-orang pakai trail atau bawa tas-tas, itu udah wajib campingnya pasti kesini guys, karena cuman di sini nih, di area ini Lotim nih banyak banget pilihan objek wisatanya yang kalian maksudnya nyocok buat camping. Jadi kalian tuh kayak apa ya, nggak bakalan bosan dengan satu tempat. Di sini ada bukit Pergasingan, sama banyak banget bukit-bukit di sini. Jadi kalian tuh kalau udah nyampe sini nih ya, mungkin dari rumah kalian mau ke Rinjani sebenarnya, tapi udah karena terlalu banyak bukit dan pemandangannya juga bagus ya, jadi kalian bisa choice yang manapun yang kalian mau. Jadi nggak mesti satu objek wisata yang kalian datang. Oke, karena ini positif karena sekarang kita berada di wabah virus corona itu. Jadi kalau mau mendaki gunung atau mendaki bukit nih, kita dihimbau untuk selalu menaati protokol kesehatan ya. Jadi buat kalian yang mau naik bukit harus membawa surat keterangan negatif COVID-19 ya. Nah ini kan nih kalian bisa lihat sekarang jalannya udah gini guys, udah bener-bener bagus. Terlebih-lebih kemarin udah diguncang sama gempa, itu udah perbaiki lagi jalannya, jadi kalian nggak perlu khawatir ya kah. Tapi untuk musim hujan sebenarnya kalian nggak nyocok lah ya kesini, karena pasti jalannya tuh licin, untuk longsor juga itu rawan ya guys. Nah tapi sekarang buat kalian yang mau ke sana di musim kemarau seperti ini tuh nyocok banget, karena di sana jam 12 siang itu udah kerasa kayak sore hari guys. Semakin sore itu semakin dingin, bukannya semakin panas ya. Ya ini nih salah satu bukit yang aku ceritain ke kalian.
Ini salah satu pemandangan bukit-bukit yang mana kalian bisa choice buat camping bersama teman-teman kalian. Nah, seperti aku bilang tadi, aku tadi udah nyebut yang namanya Gunung Rinjani ya. Kalian juga bisa melewati jalan ini nih. Ini memang jalur Rinjani, seperti namanya jalan wisata Gunung Rinjani guys. Nanti kita bakalan bahas di akhir video ya. Udah, mungkin kalian punya pertanyaan tentang Sembalun ini, kalian bisa tulis di kolom komentar, atau mau request mau direview tempat wisata dimanapun, kalian bisa request aja, tulis aja di kolom komentar. Dengan senang hati Yuni bakalan buat videonya buat kalian guys. Oke, kita lanjut ya. Ini mau searching dulu, make sure dulu ke kalian kalau jalannya itu udah bener-bener bisa diekspos sama kalian tanpa rasa khawatir nih. Tuh, dari jarak jauh aja kalian udah bisa lihat nih pemandangan ini, udah disambut dengan pemandangan kayak gini, nggak bakalan pulang guys. Oke, nah ini aku zoom ya, itu salah satu rumah pemukiman penduduk ya di sana. Jadi kayak kalau dilihat dari atas tuh kayak memang itu kayak apa ya, aku lihatnya kayak lantai gitu karena datar semua ya, karena kita lihat dari ketinggian. Nah ini nih buat kalian yang dari kemarin aku pernah diajakin sama temen ke Sembalun, heboh cari Alfamart guys buat snack katanya, padahal di sana tuh kalian juga bisa temuin nih kayak pedagang-pedagang kaki lima tuh di pinggir jalan gitu. Jadi ya untuk harga sih ya beda-beda tipis lah ya, gak terlalu mahal. Nah yang ini nih yang ada bangunannya ini itu jalan masuk ke area wisata Bukit Sembalun ya, bukan Gunung Rinjani salah. Nah di sini nih kayak dibikinin salah satu gardu pandang buat kita ngeliat seluruh pemandangan desa Sembalunnya guys. Nah ini ada salah satu bukit kan, biasanya kita juga bisa naik sini loh, nggak butuh waktu lama ya, karena aku juga pernah naikin bukit ini nih, lumayan capek, apalagi naikin bukit Pergasingannya tinggi banget ya, lebih-lebih Gunung Rinjani perlu tenaga ekstra. Nah di sini nih kalian cuma bayar tiket 5.000 aja. Nah jadi masih banyak sih objek wisata lainnya yang kayak nyediain tempat spot-spot foto ya, paling tuh cuma dimintain uang parkir aja guys. Oke, kita lanjut ke scene yang berbeda ya kayaknya, karena ini udah kita bahas ya dari tadi tentang Sembalun. Pokoknya yang punya banyak pertanyaan tentang Sembalun bisa tulis di kolom komentar. Kita bakalan beralih ke Rinjani ya kayaknya, karena ini kan masih jalan menuju Gunung Rinjani gitu. Nah sebelum nyampe kita nih sama pertanyaannya, karena di sini sinyalnya tuh bener-bener lelet. Aku mau ceritain sedikit tentang kisahnya Gunung Rinjani. Nah kalau kalian yang mau daki ke Gunung Rinjani, make sure kalian itu jaga hati, jaga kata-kata, jaga lisan lah maksudnya ya, harus bersih pokoknya. Nah di sini nih kita udah sampai ke Danau Segara Anak, ini berada di tengah-tengah Gunung Rinjani. Nah kenapa aku bilang kita harus jaga lisan, jaga hati, karena di sini kita nggak boleh mengatakan sesuatu yang buruk. Itu dipercaya oleh masyarakat sekitar. Karena apa ya, karena kalau kita ngucapin hal-hal yang buruk itu bakalan terjadi di sini guys, karena kan tempat ini suci ya, karena ada cerita-cerita mistisnya juga di sini. Jadi nggak tahu sih benar atau enggaknya. Nah kalian lihat ya di sini nih Danau Segara Anak. Ini ada karena adanya letusan Gunung Rinjani waktu itu, dan kalian tahu air yang ini nih itu nggak dingin guys, airnya tuh hangat. Jadi pernah tuh paman aku ya udah dapat cerita nih. Nah ini anak Gunung Rinjani guys nih, kalian bisa lihat ya. Oke, jadi lanjut lagi ke danaunya. Dulu pernah paman aku kesini daki, habis itu coba nyerebus telurnya gitu, taunya matang guys ternyata. Oke, kita lanjut lagi kayak. Nah tapi di danau ini nggak boleh mandi ya guys, karena ini udah
apa ya, ini memang dilindungin banget sama pemerintah, jadi kita nggak boleh ngotorin gitu. Dan buat kalian yang senang mendaki, usahakan kalian jaga kebersihan juga ya, kita sama-sama rawat alam kita ya. Ini penampakan dari atasnya nih, kalau dilihat dari Google Map ya, kalian bisa lihat danaunya itu udah ada di tengah-tengah gunung. Jadi buat capeknya itu kita daki dulu terus turun lagi, lumayan gak sih, kebayang capeknya tuh kayak gimana. Nah kita lanjut ke sini nih, apa nih, aku kepo ya. Oke, ini penampakan di puncak Gunung Rinjani guys. Ini banyak wisata yang diriin tenda di sini. Ampun, andai aku bisa ke sana. Kita kayak di atas awan gitu. Mungkin semua gunung kayak gini ya, cuman karena Rinjani ini gunung tertinggi nomor 1 di Lombok ya. Karena cuman satu-satunya gunung di Lombok juga sih. Kalian bisa lihat, kalian itu bisa nikmati pemandangan seolah-olah lagi di on the sky. Ya ampun, kebayang gak sih ini dinginnya kayak gimana. Jadi kayak seperti yang kita lihat, itu bukan orang lokal aja ternyata yang berminat ke sini. Kalian bakalan lihat juga tuh, bule-bule juga apa ya tuh, berani loh naik ke sini. Masa kita yang orang Lombok belum pernah, apalagi buat orang Indonesia. Kalian, ini aku rekomen banget nih yang buat suka daki ke sini nih, karena kan secara gitu Gunung Rinjani itu sejarahnya tuh banyak banget, terus benar-benar mistis. Oke guys, sekian mungkin video dari aku. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kritik dan saran kalian tuh aku harapin banget